Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Jundiana Farudin dari kelas 3A1. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana pergerakan mahasiswa di era COVID-19 di saat ini. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut, atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa. Tetapi pada dasarnya makna mahasiswa tidak sesempit itu. Terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi hanyalah syarat administratif menjadi mahasiswa. Tetapi menjadi mahasiswa mengundang pengertian yang lebih luas dari sekedar masalah administratif itu sendiri. Kemahasiswaan berasal dari sub kata mahasiswa, sedangkan mahasiswa terbagi lagi menjadi dua suku kata, yaitu maha dan siswa. Terlepas dari segala makna yang diberikan kepada seorang mahasiswa, apakah sepadan dengan pergerakan atau perubahan yang telah dibuatnya? Tercatat dalam sejarah Mei 1998, ratusan mahasiswa berhasil mendesak Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden, atau lebih dikenal dengan era reformasi 98. Dari kejadian tersebut, maka mahasiswa mempunyai peran penting bagi negara, atau sering disebut juga sebagai penyambung lidah rakyat. Namun ketika pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia, apa kabar gerakan mahasiswa? Apakah hanya sibuk dengan tugas atau nonton drama berepisode-episode setiap malam, atau hanya bersenang-senang dengan hewan peliharaan, atau bahkan ada niatan untuk menikah muda? Pada masa sebelum pandemi, mahasiswa banyak berkegiatan dengan jadwal-jadwal rapat dan padat, masih bisa berbangga diri dengan pencapaian dalam ruang lingkup kemasyarakatan. Waktu begitu cepat berlalu dan keinginan tersebut pula ikut berlalu. Bagaimana tidak, kegiatan di luar rumah dibatasi karena untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tidak ada persiapan dalam menghadapi situasi seperti ini, karena boleh dikatakan hal ini diadakan dan di luar dari dugaan. Sebagai mahasiswa, maka pandangan saya dari kita yang masuk mata kuliah pagi dibarengi dengan taat, namun sekarang hanya menggunakan aplikasi berbasis online sambil rebahan. Menurut saya itu sangat kemunduran dari pihak pendidikan, karena tidak efektif sama sekali dalam menjalankan aktivitas kuliah. Aksi nyata yang saya berikan terhadap masyarakat adalah saya membantu sesama, saling mengingatkan untuk tetap memakai protokol kesehatan dan selalu menjaga imun agar tidak terkena virus yang berbahaya seperti virus corona dan berbagai macam variasinya. Terlepas dari latar belakang apapun, mahasiswa tidak akan mengurangi dari idealnya sosok mahasiswa. Tidak peduli seberapa banyak tugas yang ada, pengajaran, penelitian, dan pengabdian harus tetap dijalani dan menjadi identitas para mahasiswa. Ketika saya menulis tulisan ini, bukan berarti saya seorang sosok mahasiswa ideal, pujaan para mahasiswa lain. Saya pun masih belajar terus menerus, introspeksi diri atas kekurangan dan kesalahan saya. Untuk itu, saya harap semua mahasiswa bisa menjadi lebih baik lagi dan saling mengingatkan antara kebaikan dan mengurangi keburukan yang ada di dalam dunia mahasiswa. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.